Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Indah Suroyanisi dengan nomor NIM 2023010019 dari Prodi Ilmu Hukum kelas reguler pagi. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah putusan sengketa merek yang baru saja diputus oleh Mahkamah Agung pada bulan April 2026 untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester Hukum Kekayaan Intelektual. Pada kasusnya ini melibatkan raksasa otomotif dari Tiongkok yaitu BYD melawan sebuah perusahaan lokal Indonesia yaitu PT Workas Nusantara Abadi dalam perebutan merek yang bernama Denza. Begini untuk awal mula perkaranya atau duduk perkaranya, Denza adalah sebuah merek mobil listrik yang premium milik BYD yang sudah dikenal secara internasional dan telah didaftarkan secara global sejak tahun 2012. Namun ternyata di Indonesia pada tanggal 3 Juli 2023, sebuah perusahaan lokal bernama PT Workas Nusantara Abadi yang notabene bergerak di bisnis makanan dan minuman mendaftarkan merek Denza lebih dahulu ke DJKI untuk kelas 12, yaitu kelas kendaraan bermotor. BYD baru mendaftarkan merek Denza di Indonesia pada 8 Agustus 2023, kalah lebih dari setahun. Mereka merasa dirugikan. BYD mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 1-PDT sus strip 8 HKI garing mer 2025 PN Niaga Jakarta Pusat. Mendaftarkannya pada 3 Januari 2025, gugatan BYD pada pokoknya meminta agar merek Denza milik PT WNA dinyatakan memiliki persamaan pada pokoknya, didaftarkan dengan iktikat tidak baik, dan agar pendaftaran merek tersebut bisa dibatalkan. Nah, ini adalah bagian sangat-sangat menarik, baik di tingkat pengadilan niaga maupun Mahkamah Agung. Untuk gugatan BYD ditolak, tapi bukan karena pokok perkaranya yang dimenangkan oleh tergugat secara material, melainkan karena alasan prosedural yang sangat fundamental. Ternyata sebelum gugatan BYD didaftarkan, pada tanggal 10 September 2024, PT Workas Nusantara Abadi sudah mengalihkan kepemilikan merek Denza kepada pihak lain, yakni PT Raden Reza Adi, melalui akta notaris nomor 1. Pengalihan ini sudah didaftarkan dan dicatatkan ke DJKI pada 11 September 2024 sehari setelahnya. Artinya, saat BYD mendaftarkan gugatan pada Januari 2025, PT Workas Nusantara Abadi sudah bukan lagi pemilik merek Denza. Hakim menyatakan gugatan BYD mengandung cacat yang disebut error in persona, yang artinya salah sasaran dalam menentukan pihak tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Niaga menegaskan, karena tergugat sudah tidak lagi memiliki hak atas merek Denza, maka soal ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek BYD dan merek yang didaftarkan oleh tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi. Gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Hakim Agung I Gusti Agung Sumanata justru membatalkan putusan Pengadilan Niaga, tapi bukan untuk memenangkan BYD. Mahkamah Agung malah mengabulkan kasasi PT WNA dan menyatakan gugatan BYD niat Evangelic Velkart atau tidak dapat diterima. Hakim kasasi juga menegaskan prinsip teritorialitas bahwa perlindungan merek hanya berlaku di negara tempat merek itu didaftarkan. Jadi, meskipun sudah mendaftarkan Denza secara global sejak 2012 tanpa pendaftaran yang sah di Indonesia, perlindungan itu tidak otomatis berlaku di sini. Oke, sekarang ini menurut saya atau pendapat saya sendiri, secara prosedural, putusan hakim ini sudah tepat. Error in persona adalah cacat gugatan yang sangat amat serius. Siapapun yang digugat haruslah pihak yang benar-benar memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa pada saat gugatan itu didaftarkan atau diajukan. Kalau BYD serius ingin merebut merek Denza, mereka harus menggugat PT Raden Reza Adi sebagai pemilik baru, bukan PT WNA yang sudah melepaskan hak itu.
Tapi, dari sudut pandang keadilan dan substansi, saya melihat ada celah yang perlu dikritisi, yaitu sistem first to file memang memberikan kepastian hukum. Siapa cepat dia yang dapat perlindungan. Jadi untuk sistem first to file memang memberikan kepastian hukum. Siapa cepat dia yang dapat perlindungan. Namun sistem ini sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak yang mendaftarkan merek milik orang lain dengan iktikat tidak baik atau tidak yang sering disebut brand squatting oleh PT WNA adalah perusahaan kopi dan makanan. Apa relevansinya mendaftarkan merek kendaraan kelas 12 dengan nama yang persis sama dengan merek mobil listrik ternama global? Ini patut juga dipertanyakan. Dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 21 sebenarnya sudah mengatur bahwa permohonan merek harus ditolak jika diajukan dengan iktikat yang tidak baik. Sayangnya, karena gugatan BYD gugur di tahap awal atau error in person, maka hakim tidak sempat masuk ke pemeriksaan pokok perkara ini. Inilah yang saya rasa menjadi kelemahan strategis BYD. Mereka terburu-buru menggugat pihak yang sudah tidak relevan secara hukum. Untuk pelajaran yang paling penting dari kasus yang ini, yaitu perusahaan asing yang ingin masuk ke pasaran Indonesia harus segera mendaftarkan mereknya di JKI. Tidak bisa mengandalkan pendaftaran global saja, tapi harus juga mendaftarkan produk tersebut dalam DJKI Indonesia. Seperti itu. Oke, jadi untuk kesimpulannya mengenai kasus dari BYD melawan PT Workas ini, kita bisa menarik 3 hal poin utama. Yang pertama, Indonesia menganut sistem first to file. Siapa yang daftar duluan, dia yang dilindungi. Dan yang kedua, merek harus didaftarkan secara teritorial di setiap negara. Pendaftaran global tidak otomatis berlaku. Dan yang ketiga, dalam mengajukan gugatan, identifikasi pihak tergugat yang tepat adalah hal yang krusial. Error in persona bisa menggugurkan seluruh upaya hukum secara. Oke, jadi untuk kasus ini adalah sebagai pengingat keras bahwa hukum merek itu teknisi dan satu kesalahan prosedural bisa mengubah segalanya. Sekian review dari saya, banyak kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.